Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Arianti, NIM 25110111018 dari kelas BKB semester 2. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah Statistika Dasar. Pada tugas ini, saya mengerjakan 2 analisis statistik secara manual menggunakan data dummy yang sudah saya susun sendiri sesuai dengan ketentuan soal. Analisis pertama adalah uji Chi kuadrat untuk tabel kontingensi 2x3 yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel kategori. Kemudian analisis kedua adalah uji T1 sampel untuk menguji kesesuaian rata-rata dengan standar. Nah, ini adalah data dummy yang sudah saya buat. Nah, data dummy yang saya buat itu berjumlah 95. Variabel 1 yaitu jenis kelamin dengan keterangan angka 1 yaitu perempuan, angka 2 laki-laki. Nah, variabel kedua yaitu tingkat kedisiplinan. Nah, tingkat kedisiplinannya angka 1 rendah, angka 2 sedang, angka 3 tinggi. Nah, lanjut ke langkah-langkah uji Chi kuadrat. Pertama, kita menentukan hipotesis dulu. H. menyatakan tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar siswa. H1 menyatakan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan siswa. Langkah kedua, membuat tabel frekuensi observasi. Nah, untuk membuat tabel ini, kita perlu menghitung ini dulu data dummy-nya. Jumlah perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, baru kita masukkan. Kita hitung dari data dummy, lalu kita masukkan ke sini. Nah, perempuan rendah 11, perempuan sedang 16, perempuan tinggi 13, laki-laki rendah 11, laki-laki sedang 15, laki-laki tinggi 29. Lalu kita jumlahkan 11 tambah 16, 27, 27 tambah 13, 40, 11 tambah 15, 26, 26 tambah 29, 55, 40 tambah 55, 95, 22 tambah 31, 53, 53 tambah 42, 95, jadi totalnya adalah 95. Angka ketiga, yaitu menentukan frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan rumusnya adalah frekuensi harapan sama dengan total baris dikali dengan total kolom dibagi jumlah data. Nah, kita tadi sudah menentukan jumlah baris, jumlah kolomnya berapa. Jadi, sekarang kita tinggal mengalihkan saja. Nah, 22 dikali 40 dibagi dengan 95 mendapatkan hasil 9,263. Untuk perempuan rendahnya ya. Dan untuk perempuan sedang yaitu 31 dikali dengan 40 dibagi 95 hasilnya 13,053. Nah, untuk perempuan tinggi yaitu 42 dikali dengan 40 kemudian dibagi dengan 95 mendapatkan hasil 17,684. Nah, lanjut ke laki-lakinya. Untuk laki-laki rendah yaitu 22 dikali dengan 55 dibagi 95 mendapatkan hasil 12,737. Untuk laki-laki sedang mendapatkan itu 31 dikali dengan 55 dibagi dengan 95 mendapatkan hasil 17,947. Laki-laki tinggi 42 dikali dengan 55 kemudian dibagi dengan 95 mendapatkan hasil 24,136. Langkah keempat yaitu menghitung kontribusi tiap sel dengan rumus FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. Nah, kita tinggal masukkan kategori perempuan rendah, perempuan sedang, perempuan tinggi, laki-laki rendah, laki-laki sedang, laki-laki tinggi. Kemudian FO-nya juga kita tinggal masukkan saja. FE-nya kita tinggal masukkan saja. Kemudian FO dikurang FE kuadrat hasilnya mendapatkan 3,0
17 kemudian dibagi dengan FE-nya 9,263 mendapatkan hasil 0,326. Nah, begitupun seterusnya. Langkah kelima yaitu menghitung Cihitung atau X2 kuadrat. Nah, caranya adalah kita menghitung hasil dari FO dikurang FE kuadrat dibagi dengan FE. Nah, mendapatkan hasil 0,326 ditambah 0,665 ditambah 1,241 ditambah 0,237 ditambah 0,484 ditambah 0,903 mendapatkan hasil 3,856. Langkah ke-6 menentukan derajat bebasnya. Derajat bebas sama dengan baris dikurang 1, kolom dikurang 1, tadi barisnya adalah 2 dikurang 1, kolomnya 3 dikurang 1, 2 kurang 1, 1, 3 kurang 2, 2, 1 kali 2 sama dengan 2. Langkah ke-7 menentukan X2 tabel dengan taraf signifikan adalah 0,05, DF-nya kita sudah ketahui tadi yaitu 2, jadi kita tinggal cari 0,05 dengan tabel 2. Nah, hasilnya adalah 5,991. Yang ke-8 membandingkan Cihitung atau X2 hitung dengan X2 tabel. Nah, X hitungnya adalah 3,856. X tabelnya adalah 5,991. X hitung lebih kecil dari X tabel. Karena X hitung lebih kecil dari S2 tabel, maka H1 itu ditolak dan H0 diterima. Langkah ke-9 yaitu kesimpulan dan interpretasi. Nah, kesimpulannya tidak terdapat hubungan signifikan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar. Interpretasi dari hasil uji C kuadrat 2x3 menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kedisiplinan belajar siswa, sehingga guru bimbingan dan konseling tidak perlu untuk membedakan dalam memberikan layanan berdasarkan jenis kelamin. Baik siswa laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama dalam hal kedisiplinan belajar. Selanjutnya, uji T1 sampel. Nah, di sini sudah ada data skor 12 siswanya, 76, 78, 77, 80, 79, 81, 75, 76, 78, 77, 80, dan juga 79 yang terakhir. Langkah-langkah uji T1 sampel, yang pertama menentukan hipotesis. H0 menyatakan sama dengan 75, H1 menyatakan tidak sama dengan 75. Yang kedua, membuat tabel bantu. Nah, data 12 siswa tadi kita masukkan satu per satu, lalu kita jumlahkan mendapatkan hasil 936. Setelah itu kita mengisi di kolom X kuadrat, kita kuadratkan satu per satu, lalu kita jumlahkan sehingga mendapatkan hasil 73.046. Nah, langkah yang ketiga yaitu menghitung rata-rata sampel. Rata-rata sampel sama dengan sigma X dibagi dengan N atau jumlah data. Nah, sigma X tadi adalah 936 dibagi dengan jumlah data yaitu 12. Hasilnya adalah 78. Nah, kita balik lagi ke tabel bantu untuk mengisi jawaban X dikurang min. Nah, jadi kan tadi X-nya sudah, min-nya sudah ketemu 78. Jadi, X-nya 76 dikurang dengan min 78, hasilnya adalah min 2. Kemudian, min 2 ini dikuadratkan. Hasilnya adalah 4. Begitupun seterusnya. Lalu setelah selesai, dijumlahkan berapa jumlahnya. Yang ini mendapatkan hasil 38X dikurang min kuadrat. Hasilnya 38. Langkah keempat, menghitung simpangan baku. Rumusnya adalah S sama dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X lalu dikuadratkan dibagi dengan N dikali N dikurang 1. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka itu ke rumus. Nah, tadi N-nya adalah 12. Kemudian sigma X kuadratnya adalah 73
T046 dan sigma X-nya adalah 936, lalu dikuadratkan. Kemudian dibagi 12 dikali 12 dikurang 1. Nah, 12 dikali, kita jumlahkan dulu yang di atas ya. 12 dikali dengan 73.046 hasilnya adalah 876.552. Nah, kemudian kita kuadratkan dulu. 936 dikali 936 hasilnya adalah 876.096. Baru yang di bawahnya kita jumlahkan. 12 dikurang 1 hasilnya adalah 11. Baru kita turunkan 12 dikali 11. Selanjutnya kita cari hasil dari pengurangan 876.552 dikurang 876.096 hasilnya adalah 456. 12 kali 11 hasilnya adalah 132. Itu masih akar ya. Kemudian kita bagi 456 dibagi dengan 132 hasilnya akar 3455. Akar dari 3455 adalah 1,859. Sehingga simpangan bakunya adalah 1,859. Langkah kelima, menghitung rata-rata yang dihipotesiskan. Jumlah angket 25 item, skala nilai yang tertinggi yaitu 4, jumlah sampelnya 12, sehingga nilai ideal sama dengan 25 dikali dengan 4 dikali dengan 12, hasilnya adalah 1200. Rata-rata nilai ideal sama dengan nilai ideal dibagi dengan jumlah sampel. 1200 dibagi dengan 12, hasilnya 100. Maka 75% dari rata-rata ideal sama dengan 0,75 dikali dengan 100 mendapatkan hasil 75 atau hipotesis nolnya adalah 75%. Langkah ke-6, menghitung uji T. Nah, diketahui rata-rata sampelnya 78, simpangan bakunya 1,859, rata-rata hipotesisnya 75, N-nya 12, kita tinggal masuk ke rumus, kita ketahui bahwa rumusnya adalah T sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata yang dihipotesiskan dibagi dengan simpangan baku, kemudian simpangan baku dibagi dengan akar N. Nah, kita tinggal masukkan angkanya saja, 78 dikurang 75 hasilnya 3. Simpangan bakunya yaitu 1,859 dibagi dengan akar 12. Akar 12 adalah 3,464. 1,859 dibagi dengan 3,464 hasilnya 0,536. Kemudian 3 dibagi 0,536 hasilnya adalah 5,597. Jadi T-nya adalah 5,597. Langkah ke-7 yaitu menentukan DF. DF yaitu derajat bebas sama dengan N dikurang 1. N-nya adalah 12. Kemudian 12 dikurang 1. 12 dikurang 1, 11. Yang ke-8, langkah ke-8 yaitu menentukan T-tabel. Taraf signifikannya adalah A sama dengan 0,05. Derajat bebasnya adalah 11. Sehingga mendapatkan hasil T-tabel sama dengan 2,201. Langkah ke-9, membandingkan harga mutlak T-hitung dan T-tabel. Nah, T-hitung itu 5,597, T-tabelnya 2,201. Jadi, T-hitung lebih besar dari T-tabel. Maka, H0 ditolak dan H1 diterima. Langkah ke-10, kesimpulan dan interpretasi. Kesimpulannya, T-hitung lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah mengikuti layanan konseling kelompok dengan capaian standar sekolah sebesar 75%. Interpretasi, hasil uji T1 sampel menunjukkan
bahwa layanan konseling kelompok berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan diri siswa. Guru BK dapat menggunakan layanan konseling kelompok sebagai salah satu upaya efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni.